Oke teman-teman, ini saya mau kasih tahu tutorial caranya pengisian SPT tahunan. Sebagai pengantar bahwa SPT tahunan itu bisa kita lakukan secara manual ataupun elektronik. Untuk elektronik bisa di DJP online, untuk manualnya bisa di kertas. Nah, untuk pelaporan yang online nih, masuk aja ke Google, kita ketik aja DJP online. Kemudian pilih yang paling atas, ini djponline.pajak.go.id. Nah, ini di close. Untuk teman-teman yang belum registrasi, ini ada registrasi. Nah, apa aja syarat untuk lapor SPT tahunan, meskipun dia manual ataupun dia online, yang kita butuhkan adalah bukti potong dari pemberi kerja. Itu kalau ada 1721A1 ataupun 1721A2. Nah, 1721A1 ini untuk pegawai swasta karyawan, kalau A2 biasanya untuk PNS, tentara atau Polri. Nah, kenapa kita butuh bukti pemotongan pajak? Karena pelaporan SPT tahunan ini hanya melaporkan apa yang dipotong ataupun yang tidak dipotong dari pemberi kerja. Jadi nggak bayar pajak kalau sebagai karyawan, karena kita sudah dipotong oleh pemberi kerja. Beda dengan usahawan. Kalau usahawan itu pembayaran pajaknya dia membayar sendiri dan dia nanti nggak pakai bukti pemotongan pajak. Ada beberapa jenis SPT tahunan untuk orang pribadi. Yang pertama yaitu SPT 1770 polos, itu usahawan atau yang punya usaha dan pekerjaan bebas. 1770S untuk pegawai atau karyawan dengan penghasilan dari satu pemberi kerja yang lebih dari 60 juta, dan 170 SS untuk pegawai atau karyawan yang di bawah 60 juta. Nah, di sini kita akan bikin video, mungkin ada beberapa video untuk ngulas ketiganya. Nah, ini pertama kita butuhin EVIN. Nah, kalau belum registrasi, ini di sini masukkan NPWP kita, nomor EVIN kita, kemudian kode keamanan. Nah, EVIN-nya ini dapat dari mana? Dapat dari kantor pajak. Sekarang bisa permintaan ajuan EVIN-nya lewat WA dan lewat online. Kantor pajak terdekat ada ininya. Nanti saya kasih tahu cara mintanya. Sekarang karena pandemi ini kantor pajak mengurangi tatap muka, jadi beberapa permohonan dapat dilakukan secara online, bahkan mayoritas secara online. Nanti bakal saya kasih kontak-kontak yang unit pemberi kerjanya. Nah, setelah dari NPWP EVIN ini kita masukkan aja, nanti dia akan diarahkan masukkan alamat email. Nah, alamat email ini ntar kita bakal, kalau bisa yang aktif. Jadi nanti kalau setelah kita masukkan EVIN ini, dia akan masuk ke email, ada email masuk untuk verifikasi atau aktivasi akunnya. Ini karena kita sudah pernah sudah registrasi dan sudah laporan, tinggal kita login aja. Buat teman-teman udah login, ini perlu diingat bahwa EVIN nggak akan berganti seumur hidup, jadi cuma satu. Ini masukin aja captcha-nya, ini login. Ini adalah tampilan awal setelah kita login DJP online. Ada informasi, langsung kita menu lapor, kita klik, pilih e-filing. Nah, ini daftar SPT kita, arsip tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Kita klik buat SPT. Nah, ini ada pertanyaan yang perlu kita jawab sesuai dengan kalian sebenarnya. Apakah Anda melakukan usaha atau pekerjaan bebas? Umumnya tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kalau kurang ya. Ntar untuk yang lebih kita buat video saja. Nah, ini pilih SPT 170 SS. Ini pilih tahun 2020. Karena prinsip
pelaporannya untuk tahun lalu. Statusnya normal. Di pembetulan sekarang nolin. Selanjutnya kita masukkan aja penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Ini kita lihat dari bukti pemotongan pajaknya, misalkan 52 juta. Nah, ini untuk pengurangannya lihat juga di bukti pemotongan. Misalkan 1 juta. Ini penghasilan tidak kena pajak, ini batas tidak dikenakan pajak. Ada tidak kawin, ada kawin, atau kawin penghasilan istri digabung. Ini kita sesuai keadaannya TK 0. Pastikan statusnya nihil, 0 semua. Yang bawahnya dibiarin aja, dia otomatis ngisi. Kalau kurang bayar atau lebih bayar, itu pengisiannya tidak sesuai, ini pastikan nihil. Sudah nihil, sudah seperti ini, pastikan lagi nihilnya. Kita bisa ke menu berikutnya, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final ini seperti bunga bank, deposito, keuntungan saham. Kalau tidak ada, dikosongkan saja. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak juga kalau tidak ada, dikosongkan saja. Berikutnya adalah harta dan kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Jadi di akhir 2020 kemarin berapa dalam rupiah, diglobalkan saja. Misalkan ini jumlah hartanya 20 juta dan tidak ada hutang, maka dikosongkan. Kita berikutnya lalu ke pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Klik setuju. Selanjutnya, nah ini adalah ringkasan SPT kita. Formulirnya 1770 SS tahun 2020, pembetulan 0, statusnya nihil. Nah, ini pastikan statusnya nihil. Jumlahnya 0, catatannya lengkap. Kemudian kita ambil kode verifikasi, ini email yang kita gunakan tadi. Kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan untuk pilihan kode verifikasi, bisa email ataupun nomor HP. Ini kita pilih, bisa klik salah satu. Untuk SMS akan dikenakan biaya untuk SMS-nya. Kalau email enggak. Ini kalau agak lama kode verifikasinya masuk, ditunggu aja. Atau kalau masih lama juga bisa konsultasi ke kantor pajak, bisa lewat WA juga. Nah, ini kendalanya mungkin di kode verifikasi ini biasanya lama masuknya, apalagi email. Karena kan yang laporan ini untuk nasional, apalagi kalau udah mepet di Maret itu biasanya lebih lama. Nah, ini kita klik email, oke. Kita tinggal, nah token telah dikirim ke email Anda, tinggal kita cek token yang masuk ke email. Nah, pastikan server kodenya sama. Nah, ini kode, misalnya kita klik kode verifikasi tadi berkali-kali, itu server kodenya akan muncul beda-beda, dan ntar email yang masuk juga ada banyak. Jadi kita cara ngelihatnya, lihat aja di server kodenya, dicocokkan dengan email yang masuk ke kita. Nah, ntar kalau udah emailnya masuk, tinggal masukkan kode verifikasi tersebut di kode verifikasi itu, terus kirim SPT. Kalau sudah berhasil, dia akan masuk di arsip SPT, ini akan muncul tahun 2020. Ini karena tadi belum saya kirim, jadi ini belum masuk dia. Nah, atau tanda terimanya seperti ini. Ini untuk tahun sebelumnya. Ini hanya arsip-arsip yang tahun sebelumnya. Karena teman-teman kalau kesulitan atau belum selesai pengisian SPT-nya, dia akan masuk ke draft SPT. Ini diceknya, lihat aja di tahunnya tahun 2020, statusnya siap kirim. Nah, ini bisa langsung kirim SPT di, nah yang ini yang pesawat kertas itu. Nah, ambil kode verifikasi lagi.
klik lagi. Jadi kalau misalkan servernya lama atau jaringannya lama, ntar bisa langsung kesimpan ya, jadi nggak perlu ngisi dari awal lagi. Ini belum selesai karena tadi belum dikirim, belum saya masukkan kode verifikasinya. Begitu aja, semoga teman-teman bisa ngisinya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Ini juga di halaman profil ini ada NPWP elektroniknya, bisa dikirim ke email kita. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar semangat untuk update video-video lainnya.